Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal ajakin kalian ngeliat update dari project mana ya? Impala? Bukan, Kebo. Dimana di episode ini gue bakal tunjukin bodi Kebo udah kelar di restorasi. So stay tune biar tahu detail-detailnya. Oke, seperti yang udah kalian lihat di B-roll, di mobil udah kelihatan mulus banget. Jauh lebih mulus dibandingkan dulu. Dimana cat yang dulu itu memang warnanya udah nggak sesuai kayak originalnya. Sekarang udah dibalikin kondisi original. Hal pertama yang kalian notice pastinya adalah dek samping. Dek samping ini kemarin bolong parah dan sekarang udah solid banget. Bahkan Mas Fajar udah bikinin dudukan buat dongkrak di sini sesuai kondisi originalnya. Jadi kalau bocor masukin dongkrak situ, puter, naik. Terus ini tuh bukan cuman siram ya. Jadi kemarin tuh dikerok total catnya. Dicari bagian-bagian yang keropos. Seperti contohnya kemarin tuh sempat ada yang keropos di sini. Sekarang udah jadi halus. Nggak ada keropos sama sekali. Untuk bagian dalam juga aduh berantakan, maaf. Ini juga kemarin sempat bolong-bolong. Sekarang udah nggak ada lubang sama sekali. Ini barang-barang sebelumnya belum difungsikan. Ini juga deknya udah kayak baru lagi. Ini dongkrak asli masih ada. Nah, bagian dalam pun kemarin dek ini kan keroposnya parah nih. Kalau kalian lihat video edisi sebelumnya kayak ini tuh kemarin bisa dimasukin tangan, saking bolongnya. Cuman ini udah dibenerin, nat-natnya diikutin aslinya. Cuman gue belum nemu karpet pengganti karena karpet yang sebelumnya berkat bolong yang di sini, karpetnya jadi hancur, nyimpen air. Jadinya gue harus ganti karpetnya. Dan lagi dibantu sama Om Arthur untuk nyariin karpetnya biar nanti kelihatan kinclong lagi. Selain bodywork cat ini, gue mau nunjukin juga bahwa untuk bagian dashboard, panel-panel kayunya juga udah dibenerin. Kemarin kalau kalian lihat di sini tuh ngelupas kayunya udah kayak buku yang udah kena air hujan gitu. Jadi bubur. Ini udah kembali kinclong. Terus joknya juga, ini joknya masih jok yang kemarin, kulit aslinya bawaan, kulit yang usianya udah 52 tahun, tetap gue pertahankan, tapi direstorasi sama Om Arthur. Kemarin kalau kalian perhatiin di sini tuh ada bolong gede yang di episode sebelumnya bahas nih Kebo, gede banget lubangnya. Terus kerasa kosong gitu. Sama Om Arthur di restorasi. Ini kulit bolongnya udah nggak ada. Terus kemarin juga ini terlalu cekung karena busanya udah pada kempes. Sekarang udah rata dan empuk kembali. Jadi dipakai perjalanan jauh aman. Selain itu juga untuk bagian door trim, ini kulitnya dipertahankan, kulit aslinya juga. Kulit berusia 52 tahun. Tapi diganti juga ini papan-papan dalamnya sehingga ini solid lagi. Dan gue suka mobil kalau restorasi bodinya bener, ditutup tuh suaranya gini pintunya. Aduh, enak banget. Lagi. Aduh, jelep. Kayak perasaanmu. Oke. Sekarang mungkin muncul pertanyaan. Kemarin kan nih mobil bagian atapnya sini putih, sini hijau, tutun. Kenapa sekarang jadi hijau semua, nggak ada putih lagi? Nah itu merujuk ke ini,
Ini teman-teman. Jadi di mobil Mercy itu ada yang namanya body plate. Nah di sini tuh ada kode-kode untuk mobil lu. Ini misalnya adalah kode warna untuk mobil ini aslinya gitu. Kode warnanya apa, terus merek catnya apa. Nah dari kode ini begitu ditranslate artinya mobil ini warnanya adalah hijau mouse green. Jadi nggak bisa pakai hijau lain atau hijau kijang ya, tapi memang kalau mau ngikutin pakem aslinya hijau mouse green. Terus di sini ini adalah kode warna kedua, biasanya untuk atap. Nah kalau di sini nggak ada angka, artinya bagian atap ini ya ngikutin warna bodi seluruhnya. Jadi ini bukan Mercy yang two tone. Itulah kenapa atapnya sekarang nggak putih lagi. Jadi gue balikin sesuai aslinya. Nah sedangkan kode-kode di sini ini adalah kode opsi dari mobil ini. Jadi kalau kita ngomongin beli kebo, itu biasanya ada orang yang pesen Mercy kebo atau Mercy versi lain pada zaman dulu, itu bisa milih opsi. Gue pengen mobil gue ditambahin AC dong gitu. Karena zaman dulu Mercy kebo itu standarnya nggak ada AC gitu. Nah kita bisa order yang ada AC-nya. Kayak punya gue, ini keluaran pabrik ada AC-nya karena di order. Makanya di sini juga ada keterangan part tambahan apa yang dipesan untuk nih kebo. Jadi kalau teman-teman beli Mercy kebo atau Mercy Mini, terus yang jual bilang ini dari sananya udah ada AC-nya mas, dari pabriknya. Perlu dicocokin ke kode tadi, apakah memang benar spek waktu keluar dari pabrik ada AC-nya atau cuman tambahan dari pemilik setelahnya, atau tambahan dari third party lah ya, bukan asli dari sananya. Nah hal-hal detail kayak gitu yang gue baru tahu dari Om Arthur. BTW, gue kebetulan juga ketemu Om Arthur, dia bakal jelasin apa aja yang beliau lakukan saat kemarin di mobil digarap. Simak obrolan kami. Nah, setelah perjalanan panjang dari Jakarta sampai sini dengan sedikit error-error dari si kebo yang bisa diatasi, akhirnya kita sampai di Sumarakon, Bandung. Dan di sebelah gue udah ada Om Arthur. Halo. Kalian pasti udah gak asing dengan guru matematika gue ini yang selalu berbagi ilmu tentang Mercy. Dan kemarin gue baru ngerasain manfaat ilmu dari Om Arthur di Mercy kebo gue, yaitu beliau memilihkan cat yang tepat serta mendonasikan cat juga untuk restorasi bodi Mercy kebo ini. Ini tuh warnanya kenapa dipilih yang ini? Kok nggak mirip dengan cat yang sebelumnya? Ya, jadi kalau kita lihat dari coding plate yang ada di depan sana, itu udah pasti nggak salah, udah pasti ini. Nah, mungkin dari yang sebelumnya berbeda warna, mungkin karena usia juga bisa. Oke. Atau bisa yang sebelumnya ngecatnya juga nggak sesuai coding plate-nya. Ya, antara lain itu. Dan ini kalau kalian perhatiin udah nggak two-tone lagi. Ini juga berkat saran Om Arthur. Kenapa tuh Om? Ya, dari coding plate yang ada di depan itu cuma satu color, bukan two-tone. Oke. Jadi kalau gua pakai two-tone artinya malah menyalahi coding plate-nya. Menyalahi dari akte lahir. Oke. Jadi ini judulnya gua restorasi ya guys, bukan resto mod, bukan modifikasi atau custom. Jadi gua mencoba mengembalikan ke akte lahir gitu. Nah, untuk interior Om, aku tuh amazed. Yeah. Jadi teman-teman nanti gua kasih close-up-nya ya. Ya. Kemarin kan gue ngeluhin tuh, jok gue tuh cekung gitu. Kalau didudukin bablas. Terus kalau teman gue yang agak pendek pinjem nih mobil, palanya nongol di jendela segini doang. Sama Om Arthur dalam waktu cuman 3 minggu ya. Sebetulnya kurang dari itu sih, Kang. Kemarin lama belum dikirim. Oh iya, ya sekitar 2 minggu lah. Ya, kurang lebih. Ini jok udah kembali empuk, lebih tinggi dan lebih kokoh tapi nyaman gitu. Jadi didudukin nggak lari-lari kemana-mana. Itu diapain aja Om? Jadi busanya itu serabut lah ya, originalnya itu masih originalnya. Itu udah ambles kemarin. Karena usia lah ya, karena pemakaian udah ambles. Nah itu kita buat lagi biar naik lagi sesuai aslinya. Bentuknya juga disesuaikan dengan aslinya. Pernya Jadi Om? pernya ditarik lah biasa. Kalau udah lama dia pasti
agak-agak turun gitu ya. Melar. Nah, kita tarikin lagi. Ya udah jadinya nanti seperti yang bisa dilihat nanti. Dan kalau aku perhatiin jok sebelum datang ke tempat Om Arthur tuh bawahnya bolong. Bolong, Begitu balik betul. udah ada tutupnya Ya, tuh. karena aslinya itu memang kayak karton duplek gitu bawahnya. Oh, gampang hancur dong. Ya, enggak juga, kecuali dia kena basah ya, Oh, mungkin kena ya. banjir. Ya. Nah, cukup kuat. Jadi itu kita ganti lagi, ya balik lagi ke aslinya lagi. Oke, tapi kulitnya ini masih pakai kulit aslinya. Originalnya masih. Betul. Jadi ini kulitnya seusia mobilnya yaitu 52 tahun. Betul. Tapi kok aku melihat ada ini Om, kan kalau kemarin tuh di jok supir gitu di bagian bawah kanan itu Iya. robek gede banget. Ini kok utuh Iya. lagi dengan warna kulit yang sama persis. Oke. Ini diambilin dari bagian lain atau? Enggak, itu ada trik tersendiri lah ya. Jadi yang sobek itu sebenarnya masih ada sekarang, tapi kita pindah ke bagian dalam jadi nggak kelihatan. Oh, digeser. Tapi dibetulin dulu. Oke. Jadi kita tukar. Ah. Jadi yang ada bekas betulin itu adanya di sebelah dalam dekat konsol sekarang. Oke. Kalau di luar sana kan kelihatan banget. Makanya Di aku sisi penasaran kenapa robeknya bisa hilang tapi kulitnya sama persis gitu. Betul. Kalau diganti kan nggak mungkin, pasti belang gitu loh. Betul. Ini bisa sama persis, gokil. Nah, terus untuk apa namanya? Door trim gitu juga kemarin sempat dibenerin sama Om Arthur juga kan ya? Ya, door trim itu boardnya itu sudah hancur kemarin. Bahannya apa sih itu Punya boardnya Arif. itu? Kayu. Itu bukan, itu hardboard khusus buat door trim ada. Oh. Gitu, dan kita masih bisa dapat, tidak harus impor, ada di sini. Oh, Gitu. kualitas Kita bisa sama. dapat. Itu persis dengan orisinilnya dulu, Oke. bahan yang sama. Gitu. Alright. Kita bisa dapat Yang sebelumnya itu hancur juga karena air kayaknya sih. karena usia. Karena ya. usia, karena air gitu. usia. Nah, untuk cat ini namanya cat apa sih Om? Kembali ke cat nih. Aku tuh beneran sumpah aku seneng banget nih cat karena begitu dia kena panas tuh kayak keluar gold-goldnya Ya. gitu. Itu disesuaikan sama nomor kemarin, lupa sih namanya apa. Kalau nggak salah moist green deh. Moist green, Kalau moist nggak green. salah. Iya, moist Kalau green. nggak salah moist green metallic. Ya. Metalik. Oke. Nah, itu tadi keterangan dari Om Arthur. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian soal nih mobil. Atau kalau kalian pengen main mobil Mercy tua juga. Gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Fajar dan geng di Garasi Pekayon yang udah dengan sabar mau benerin bodi ini mobil. Semuanya dilihat presisi, nut bodi juga presisi, lurus, terus cekung di tengah. Kebetulan Mas Fajar juga kemarin mau dengan rendah hati nanya-nanya Om Arthur tiap mau melakukan sesuatu di mobil ini. Jadi diikutin waktu benerin nih bodi, restorasinya, diikutin pakem yang sesuai dari apa yang Om Arthur kasih. Keren banget, dan hasilnya gue puas banget. Ini catnya bagus banget. Catnya itu begitu kena cahaya itu ada agak gold-goldnya gitu, gokil. Dan gue juga makasih sama Om Arthur yang udah bantuin gue restorasi interior, terus ngasih banyak ilmu sehingga nih mobil bisa pelan-pelan gue balikin ke kondisi semula, kondisi yang original, bukan sekedar restorasi. Ya gue tahu pasti ada kurang sana sini, tapi yang jelas gue mencoba memperbaiki kondisi ini mobil menjadi jauh lebih baik dibanding waktu gue beli. Nah, kalau ngomongin step-step berikutnya yang pengen gue lakuin adalah yang pertama pelek mau gue ganti. Ini pelek Intra, harusnya bukan pelek untuk kebo, cuman waktu beli peleknya udah ini. Dan mungkin gue pakai pelek kaleng dan dop orinya Mercy, atau pakai pelek Intra yang di custom. Kita ambil bagian tengahnya lalu ditambahin lagi ring di luar menjadi ring 17. Let's see nanti Cang Adi kebetulan punya yang mana. Terus berikutnya adalah engine overhaul. Gue pengen nih mobil mesinnya sehat kembali. Ya sekarang udah sehat. Kemarin udah gue bawa kemana-mana aman-aman aja, nggak ada aneh-aneh. Cuman gue pengen nih mesin bener-bener performanya seperti ya mendekati baru lagi lah. Gue bakal overhaul total, mesinnya turun mesin total, benerin semua yang perlu dibenerin, seal, packing. Kalau ada yang perlu dibubut ya dibubut lagi biar sesuai kondisi baru. Jadi nih mobil bener-bener sehat gitu. Terus selain itu juga gue mungkin akan overhaul transmisi biar pindah giginya juga lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, dan larinya juga lebih
aman lagi. Jadi itu aja update untuk si Mercy Kebo. Kalau kalian ada yang mau ditanyain soal nih mobil, bisa tulis di kolom komen atau langsung nanya ke Om Arthur di Instagram ini atau ke Mas Fajar di ini Instagramnya. Mereka berdua, Om Arthur ahlinya Mercy, Fajar ahlinya bodi mobil. Mau tahun berapapun Fajar siap benerin. So, thanks for watching this episode. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang lebih rajin. Dadah.